contoh-contoh dari budaya, teman-teman. Jadi teman-teman bisa pelajari di sini contoh-contoh budaya. Itu. Jadi faktor internal yang harus Anda analisis resikonya, gitu. Termasuk budaya, ya ini. Faktor-faktor ini juga harus dikaji, gitu. Ya, pengkajian secara internal tadi di budaya. Nah, ini budaya perusahaan. Ini ada grouping, ada simbolik, ada hasil, gitu ya. Terus ada eksekutif, ada meeting, ada leaders, ada idea, ada bisnis, ada merger, ada tujuan, ada perubahan, dan ada skill. Nah, ini pengelompokan dari budaya organisasi, gitu. Oke. Nah, elemen corporate culture. Oke, elemen corporate culture itu berupa nilai, gitu ya, corporate core value, gitu ya. Nah, di sini nilai itu ada norma, ada artefak. Norma itu contohnya apa? Ya itu, Anda bikin SOP, Anda bikin kode etik, Anda bikin policy atau kebijakan, itu norma namanya. Dan itu budaya, ya, budaya perusahaan. Itu juga harus di-assess, dinilai. Ini jarang banget, rata-rata gitu. Paling revisi, bukan nilai, gitu ya. Jadi harusnya itu juga dinilai, gitu loh, di-assess, gitu, sama teman-teman. Bukan cuma revisinya berdasarkan apa? SOP-nya, oh berdasarkan operasionalnya, cuma itu doang, gitu. Padahal assessment-nya banyak yang bisa dilakukan, gitu, terhadap SOP atau kode etik atau code of conduct, gitu. Di perusahaan Bapak kan ada tuh code of conduct, gitu, atau policy-nya, gitu ya. Nah, ini harus di-assess, harus diuji, gitu. Terus artefak itu simbol yang mencerminkan nilai perusahaan agar mudah dilihat, mudah didengar, gitu. Nah, contohnya biasanya berupa poster, screensaver, bahan teks, dan sebagainya, gitu. Ya. Nah, kalau nilai itu aspek yang diyakini penting oleh manajemen dan seluruh karyawan. Biasanya ini adalah pernyataan BOD atau akronim-akronim, misalnya akhlak, gitu, atau smart, gitu, atau apalagi itu. Ya, itu core value dari perusahaan itu biasanya disingkat-singkat, gitu kan. Gitu. Atau credo, gitu ya. Nah, itu juga masuknya ke elemen budaya perusahaan, gitu. Oke. Nah, corporate culture ini akan mempengaruhi perilaku. Yang pertama, nilai-nilai perusahaan, iklim perusahaan, dan gaya kepemimpinannya. Gitu. Oke. Ada mau ditanyakan? Nggak ada. Saya lanjut. Nah, ini tadi analisis Hocai untuk nilai budaya. Gitu. Nah, ini tipenya nih. Kalau kita ketahuan, oh, kita ternyata klan. Nah, berarti tipe leadership yang harus kita tumbuhkan adalah ini. Fasilitator, mentor, team builder, gitu ya Pak. Makanya tadi menentukan arah strategi yang harus diambil. Kan tadi gitu tuh, ya kan? Untuk assessment budaya. Gitu. Nah, ini adorasi, begitu juga. Ya, jadi berdasarkan analisis Hocai inilah kita harus menentukan manajemen style yang harus diambil. Gitu. Oke. Nah, lalu apa hubungannya corporate culture sama visi misi perusahaan? Gitu. Nah, dilihat di sini. Ini visi misi, terus tujuan perusahaan, gitu ya. Terus goal settingnya apa, pengukurannya gimana, matrix, target. Nah, ini masuknya, ini dari sini ke sini itu behavior. Gitu. Ini kategori behavior. Gitu ya, teman-teman. Jadi, kultur terbentuk dari motivasi dan leadership. Jadi, kayak teman-teman kan pernah tuh pelajari safety leadership. Ya. Nah, safety leadership ini nanti di dalamnya, kalau pelatihan-pelatihan materi
training safety leadership itu di situ Anda harus diajarkan bagaimana cara Anda menjadi seorang fasilitator, bagaimana Anda menjadi seorang mentor, bagaimana Anda menjadi seorang team builder, bagaimana Anda menjadi inovator, bagaimana Anda menjadi entrepreneur, bagaimana cara Anda menjadi visioner gitu. Nah, itu biasanya harus itu yang diajarin di dalam safety leadership gitu. Oke. Well, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ini korelasi terhadap visi misi dan corporate culture jelas ya di sini ya. Nah, ini ngebedain nih teman-teman. Bedain leadership sama manajemen. Gitu. Bedain leadership sama manajemen. Kalau leadership itu kemampuan kita untuk menggapai sebuah visi gitu. Nah, terus kita mampu untuk menciptakan strategi-strategi. Tapi kalau manajemen, dia bukan menciptakan strategi, dia menciptakan action plan. Terus sama sistem budgeting. Gitu. Yang mau masuk ke Zoom Meet, tolong di confirm tuh Pak Erwin. Oke. Ini saya dapat dapat pesan. Maaf Pak, saya nggak bisa dengar katanya. Waduh, serius nih nggak bisa dengar suaranya. Sejauh ini aman saja sih Pak. Sejauh ini aman ya? Ya betul. Mungkin ini Pak Solihin nge-WA saya. Oke. Well, ada lagi? Kalau nggak ada yang ditanya, saya lanjut ya. Nah, saya lanjut. Tadi kan yang aspek penilaian buat internal tadi performance ya. Nah, bagaimana Bapak-Bapak di perusahaan Bapak-Bapak menilai performance seseorang? Nah, menilai performance itu biasanya pakai KPI. Nah, tapi sekarang ada lagi metode terbaru OKR. Gitu. OKR sama KPI itu beda. Kalau KPI, Key Performance Indicator, kalau OKR, Objective Key Result. Nah, ini contoh pembuatan OKR. Mungkin ada yang udah nerapin teman-teman di sini yang pakai OKR, atau masih pakai KPI, atau malah KPI dan KPI-nya sendiri juga belum diterapkan gitu. Nah, berarti di situ belum ada penilaian buat performance kalau begitu. Nah, ini bedanya OKR sama KPI. Ya. Kalau KPI itu attainable goal. Bagaimana caranya kita attain, menggapai sebuah tujuan gitu. Nah, KPI itu menggambarkan sesuatu yang kuantitatif gitu. Terus dia menggunakan performance evaluation tools. Terus outputnya berdasarkan dia ini oriented output. Jadi orientasinya berdasarkan keluaran gitu. Outputnya apa gitu. Nah, tapi kalau OKR itu dia ambitious goal, dia juga penilaiannya secara kualitatif bukan kuantitatif gitu ya. Ini bukan performance evaluation tapi motivation tools. Terus dia juga bukan output oriented tapi dia growth oriented. Jadi pertumbuhan yang dinilai. Gitu. Bukan hasil, bukan keluaran yang dinilai. Oke? Itu perbedaan antara OKR dan KPI. Jadi tinggal pilih teman-teman mau ambil yang mana gitu. Atau mau memadukan dua-duanya jadi nanti manajemen by objective atau MBO. Oke? Nah, ini cara-cara membuat strategi direction strategi gitu. Pertama environmental scanning gitu ya. Nah, di sini ada eksternal sama internal. Eksternal kita tadi pakai analisis PESTEL, internal tadi pakai analisis SWOT. Terus kalau untuk budayanya ada OCHAI. Terus kalau buat performance-nya ada pakai KPI gitu. Nah, ini udah kita scanning semua, baru kita bisa menentukan misi perusahaan, visi misi perusahaan gitu. Nah, terus tujuan, habis itu strateginya, habis itu policy-nya. Jadi ini nyambung, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Nggak boleh tidak terdeploy dengan baik, tidak antara misi sama tujuan perusahaan itu kok nggak sinkron gitu loh.
Jadi tidak berkorelasi. Nah, itu yang nggak boleh ya. Ini banyak banget terjadi ketika saya ngaudit, visi misinya apa, terus tujuannya apa gitu. Yang penting ada. Mereka begitu rata-rata. Yang penting ada. Nah, ini keliru nih berarti. Berarti di perusahaan ini tidak ada yang paham tentang bagaimana membuat strategi formulasi. Kompetensinya nggak ada nih di sini. Nah, itu saya akan membuat sarankan gitu di perusahaan tadi. Pak, tolong di sini harus ada orang yang mengerti bagaimana membuat formula strategi gitu. Nah, kalau untuk mengimplementasikan strategi itu tugasnya para manajer gitu. Ini biasanya di sini nih tugasnya BOD, Pak. Gitu. Nah, di sini tugasnya strategi gitu. Nah, enaknya jadi auditor gitu, Pak. Kita ngaudit direktur juga. Karena kan ngaudit top manajemen ya, Pak. Nah, kadang-kadang gitu deritanya itu mereka punya alasan, segudang alasan bilang no time lah, apalah, sibuk lah gitu ya. Sudah. Kalau kayak gitu tinggal ini aja, Pak, tinggal dikosongin aja gitu loh buat visi misinya kita bilang ini tidak terdeploy dengan jelas karena BOD-nya tidak punya waktu untuk diaudit gitu. Itu bisa jadi temuan major. Nah, terus untuk implementasi strategi, nah di sini Pak middle management dia biasanya akan membuat program-program, terus budgeting, sama dia buat prosedur gitu. Nah, baru nanti pelaksanaannya itu diturunkan ke first line management gitu. Ke engineer, supervisor gitu ya. Itu mereka first line management. Nah, ini akan diukur yang namanya performance. Dia diukur performance-nya. Gitu. Oke. Nah, udah selesai dari situ, ini lari performance ini semua ini tetap kasih feedback gitu ya. Masuk ke environmental scanning lagi. Ini closed loop-nya begini terus. Seperti ini, Pak. Oke. Ada yang mau ditanyakan untuk hal ini? Tidak ada? Atau pada bingung? Silakan Bapak Ibu. Pak Pintu sepertinya ini bertanya Pak Pintu. Sementara lagi pas Pak, saya jadi pengikut saja. Oke ya. Emang ya. ini topik bahasannya lumayan tinggi gitu. Buat apa? Supaya ini nanti teman-teman tahu gitu loh. Bikin visi, bikin misi itu nggak simsalabim gitu ya. Nggak nyontek juga gitu loh. Nah, tolong juga nih teman-teman juga ketika mau bikin kayak macam bikin SOP gitu ya atau JSA, tolong dong yang punya JSA. Nah, ini dihindari karena apa? Karena Anda membuat itu tuh akan saling berkaitan gitu loh. Jadi nggak akan berpengaruh terhadap contoh-contoh dari orang lain yang orang lain buat gitu. Justru malah nanti akan mengecohkan pikiran Anda. Di perusahaan ini punya begini, ya karena dia punya tujuan yang beda, istilahnya punya environmental scanning-nya beda dengan environmental scanning Anda di perusahaan Anda gitu loh. Jadi nggak bisa disama-samain gitu. Ya. Gitu. Oke. Selanjutnya ke sini. Nah, ini analisis Potter nih. Tadi ya, ketika kita mau kompetitif pasar gitu kan. Ini kan faktor eksternal. Oke, lewat. Nah, bagaimana caranya gitu. Nah, ini Bapak. Ini kita lakukan analisis Potter gitu. Jadi kalau mau tahu nih perusahaan saya ada di rating yang keberapa gitu. Nah, kita pakai analisis Potter gitu. Di sini analisis Potter itu ada 4 pertimbangan. Yang pertama produk baru, yang kedua pendatang baru, yang ketiga pembeli, yang keempat pemasok gitu. Jadi supplier Anda itu kekuatan Anda juga loh, dan itu harus Anda bina juga loh. Nah, pembeli Anda itu juga kekuatan Anda. Karena kan Anda dapat duit dari pembeli kan. Nah, di sini gimana cara Anda memaintain pembeli Anda gitu. Nah, itu ya. Terus, nah pendatang baru, kompetitor Anda nih. Nah, itu juga
kalau Anda belajar Blue Ocean Strategy gitu ya. Nah, kalau kompetitor itu bukan dijadikan lawan, tapi justru harus Anda jadikan teman berpacu gitu loh. Oh, kalau dia udah pakai teknologi A keunggulan ini, saya harus bisa nih, nanti harus pakai teknologi yang di atas dia lagi. Nah, begitu, biasanya tuh begitu. Gitu. Pak Admin, kalau waktunya udah mau 5 menit, tolong diingetin ya. Oke, silakan Bu Septi yang mau tesis, silakan lakukan tesisnya. Oke, sampai di sini ini buat analisis segmen pasar tadi ya. Ini resikonya. Nah, ini cara menganalisisnya pakai analisis Potter. Sampai di sini. Selanjutnya kita akan bicara tipe strategi. Nah, tipe strategi. Kalau strategi tadi itu yang ngebuat untuk pembuatan corporate strategi, ini yang bikin biasanya para BOD, top management gitu loh, corporate strategi gitu ya. Nah, tapi kalau strategic business unit atau business strategi ini biasanya yang ngebuat itu middle management. Middle management itu ya para manajer, termasuk di dalamnya GM, general manager, gitu. Belum di-approve, Pak Erwin, Bu Novianti mau masuk belum di-approve. Oke. Nah, selanjutnya functional strategy. Nah, functional strategy ini dilakukan oleh first line management. Siapa? Ya itu supervisor Anda atau engineer Anda gitu ya. Nah, ini. Makanya ini biasanya per departementalisasi. Departemen manufaktur atau departemen operasional, departemen finance, marketing, R&D, HRD gitu. Departemen safety. Ini fungsional gitu. Nah, itu biasanya dilakukan sama HSE supervisor, sama HSE engineer gitu ya. Begitu. Oke. Nah, bagaimana membuat strategi-strateginya? Nah, ini berbeda ya, berbeda antara bisnis strategi, corporate strategi sama functional strategi. Ngebuatnya itu beda caranya gitu. Oke. Nah, ini nanti diharapkan Anda mampu membuat tipe-tipe strategi sesuai dengan jabatan yang sekarang Anda pegang. Nah, ini adalah strategic decision making process. Gitu. Jadi, posisi sekarang kita evaluasi. Lalu kita uji visi, misi, objektif, strategi, policy ini kita uji. Habis itu kita review. Review siapa yang review? Yaitu BOD sama top manajemen lainnya gitu ya. Nah, habis itu review tadi ini kita lakukan proses scanning internal sama eksternal. Oke, pakai pestle sama SWOT tadi. Gitu. Nah, kalau udah lakukan scanning internal eksternal, baru nanti lari ke sini. Review mission sama objektif. Habis itu kita buat strategiknya. Habis itu pilih rekomendasi-rekomendasi dan best alternatifnya. Lalu hitung budgeting, terus buat program-program sama prosedurnya, lalu evaluasi dan kontrol. Begini terus keputusan untuk decision making prosesnya. Oke, nah ini ketika Anda membuat objektif perusahaan gitu ya, biasanya tuh di level top manajemen dia akan bikin yang namanya balance scorecard perusahaan. Isinya ini tadi ada 4 aspek yang dikaji sama mereka. Aspek secara finansial, terus udah gitu customer, proses, sama learn and growth. Nah, ini gitu. Nah,
mungkin teman-teman ada yang udah familiar dengan balance scorecard gitu ya. Nah, ini kajian yang dilakukan balance scorecard itu harus dideploy nanti ke tiap-tiap departementalisasinya, ke departemen-departemen masing-masing. Dia bikin. Nah, baru nanti ini akan dihubungkan sama KPI. Nggak lepas gitu ya. Jadi, nggak nanti, Bapak punya KPI? Punya. Oke, saya lihat. Terus, oke lah, anggap orang itu ada gitu. Terus saya lihat lagi, Bapak bikin KPI ini gimana Pak caranya? Ya, saya buat aja Pak sendiri. Oh, gimana ceritanya nggak ada hubungan korelasinya sama objektif perusahaan gitu. Nah, berarti itu ada missing kan di situ. Nah, itu temuan gitu. Beruntung kalau Anda punya auditor yang mampu untuk menemukan temuan-temuan untuk perbaikan perusahaan Anda gitu. Jadi ketika diaudit jangan menghindar Bapak-bapak, jangan malah dibagus-bagusin, rugi. Anda udah bayar orang untuk jadi auditor gitu, ngaudit perusahaan Anda, malah Anda pura-pura tampil yang terbaik gitu. Cuma demi yang penting sertifikat lulus gitu. Jangan kayak gitu. Tuh kebalik. Oke. Pola pikirnya diubah. Nah, risk-based thinking ini, oke, ini menghitung efek dari ketidakpastian. Kalau efeknya positif, itu dinamakan opportunity. Kalau efeknya negatif, itu dinamakan risk. Ini udah diulang lagi gitu ya. Nah, pokoknya gini, jangan sampai opportunity itu nggak terkendali. Sehingga harusnya tadi Anda bisa mendapatkan keuntungan, malah jadi lepas gitu loh. Nah, kalau risk, yang Anda harus lakuin adalah mencegah supaya resiko tadi bisa, resiko ada treatmentnya, nanti ada treatment resiko ya di slide selanjutnya, bagaimana Anda memperlakukan resiko. Jadi resiko ini nggak bisa dikendalikan pakai ini ya, pakai hierarki kontrol ya. Ingat teman-teman, jangan sampai salah, hierarki kontrol itu hanya Anda buat untuk pengendalian manajemen sumber bahaya, bukan pengendalian resiko. Oke. Ya, bukan perlakuan risiko gitu. Nah, ini klausul 4.2. 4.2 itu memahami kebutuhan dan aspek dari berbagai kepentingan. Pihak yang berkepentingan tadi apa aja, Pak, Bu? Di slide sebelumnya kan saya udah kasih tahu tuh. Siapa aja yang dimaksud pihak-pihak berkepentingan? Halo. Sampai 1425 itu tools analisis internal dan eksternal. Ini klausul ini nanti nih harusnya. Nah, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyain nggak? Kita diskusi dulu sesuai rundown. Ada yang mau ditanyain nggak? Bapak Ibu? Kalau nggak ada yang ditanyain tadi tuh saya nanya. Pihak-pihak yang berkepentingan siapa aja? Tadi kan udah disebutin. Nih slide-nya saya stop ya. Biar saya bisa lihat muka-mukanya bapak-bapak sekalian. Bapak Ibu sekalian yang kece-kece. Oke. Loh, ini pada nggak on cam. Cuma saya sendirian dong yang on cam. Oke. Yuk, apa namanya? Ada yang mau ini nggak? Ada yang mau didiskusikan gitu? Ada yang mau ditanyakan gitu? Nah, kalau Anda nggak ada pertanyaan tadi tuh saya nanya. Apa namanya? Interested party atau pihak-pihak yang berkepentingan itu siapa-siapa aja yang dimaksud dengan pihak-pihak yang berkepentingan? Silakan jawab. Halo. Gimana mereka mau jawab kalau di mute semua tuh? Ini statusnya di mute semua loh Pak Erwin. Ya, nanti mereka bisa sendiri, Pak. Oh, mereka bisa unmute sendiri. Oke. Ya, silakan ayo. Siapa yang tadi nyimak pihak-pihak yang berkepentingan siapa aja gitu. Bapak Awaludin Medi silakan mencoba. Pak Hawirul Hasan mungkin.
Ibu Cindy Felicia, Ibu Dewi Rahma Putri, silahkan. Atau Pak Eko Agus. Yuk. Atau ada yang mau ditanyain nggak nih? Atau pada bingung? Izin bicara, Pak. Ya, silakan. Tadi kan Pak Salman, terima kasih untuk penjelasannya. Ya, Hmm. untuk masalah pihak yang berkepentingan, sekali lagi mohon dibantu bisa dijelaskan ulang tadi sampai di mana sehingga ada pertanyaan pihak yang berkepentingan. Ya, jadi kan penjelasan dari 4.2 tadi ya, atau yang sebelumnya justru. Ya. Ya, itu ada di 4.2 yang nanti akan kita bahas. Tapi sebelum itu kan saya udah kasih gambaran secara umum siapa aja yang dimaksud pihak-pihak berkepentingan tadi, gitu kan. Nah, Ya. di slide, gini, kalian secara logis aja berpikir pihak yang berkepentingan atas perusahaan itu siapa, gitu. Yang pertama, pasti masyarakat sekitar punya kepentingan nggak sama perusahaan kita? Ya. Betul, ada Pak. Ya. Ada ya. Ada betul. Pemerintah punya kepentingan nggak sama perusahaan kita? Pemerintah juga, ya. Ya, pemerintah. Terus udah gitu, vendor punya kepentingan nggak sama perusahaan kita? Klien-klien, betul. Vendor juga. Oke, Ya. nah, jadi gitu. Jadi pola pikirnya, pihak-pihak yang berkepentingan itu adalah pihak-pihak yang memiliki hubungan sama perusahaan kita. Gitu. Itu. Nah, siapa saja? Ya gampang. Anda sebutin aja. Gitu loh. Badan sertifikasi punya nggak kepentingan sama perusahaan Anda? Punya nggak? Punya kan badan sertifikasi. Nah, jadi semua pihak yang memiliki kepentingan sama perusahaan betul. Anda, ya gitu. Jadi simpelnya begitu cara mikirnya. Jangan dibuat susah gitu ya, jangan dibuat. Aduh, jadi malah pada mikirnya jauh-jauh gitu, pada mikirnya itu bukan hal yang rumit gitu. Oke, ada Betul, lagi Pak. yang mau ditanyain? Kalau nggak ada yang mau ditanyain, saya yang nanya. Sementara dari saya cukup, Pak. Terima kasih. Ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain nggak, teman-teman? Kalau nggak ada, saya yang nanya nih. Tapi harus dijawab ya. Nah, pertanyaannya begini. Apa hubungannya budaya perusahaan, ya, budaya perusahaan yang merupakan tadi sesuatu yang harus dianalisis resikonya secara internal. Apa hubungannya budaya perusahaan itu terhadap visi misi perusahaan? Kenapa saya harus melakukan analisis resiko di faktor budaya? Jelas lah ya kan, kalau salah nanti salah juga penentuannya kan. Gitu. Itu kan beresiko besar. Nah, jadi apa? Apa hubungannya antara visi misi perusahaan sama budaya? Yuk, silakan. Ini trainingnya kayak macam training di BNSP ya, lagi uji asesor sama itu gitu ya. Sama peserta latihannya. Tapi kalau ditanyanya pada dia begini, apa udah nggak lulus loh Pak? Ayo, jawab dong. Jadi saya nggak kayak tukang obat. Pak Eko Agus, Pak Junaidi senyum-senyum aja Pak. Ini yang pasang kamera cuma Pak Junaidi, Pak Erwin doang nih yang saya lihat. Mana yang lain? Tuh yang lain belum pada buka-buka. Nih yang keren nih Pak Mayosiref. Siapa? Pak Mayosiref. Titik-titik abis itu. Revada, silakan ayo. Dibuka lah open cam. Pak Randy, Pak Riki yuk. Pak Andi Trianto. Nih Pak Abdul Samad. Ini senior di ini nih. Senior di mana? Di Abi Praya. Pak Waludin memang bisa diaktifkan. Pak Waludin itu tuh aktifin dulu itunya apa? Mic-nya Pak. Sudah Pak, sudah ditutup Pak.
Oke, sip. Nah, baru kelihatan gantengnya tuh. Yuk, silakan. Pak Yoni tumben Pak Yoni tutup on cam. Ayo Bu Nabila Rizky, sebelum jadi moderator, ini dulu Bu, munculin dulu camnya Bu. Nah, biar kenal juga nanti teman-teman juga, ya kan? Gimana Pak Waludin? Pak Andi Muhammad, Pak Hoirul Hasan. Ayo, nih mereka Pak Andi sama Pak Hoirul nih lagi pasca sarjana nih. Pak Laurentius, bagaimana di KAI hal itu berlaku tidak untuk risk-based thinking tadi, analisis environmental sama internal sama eksternalnya dilakukan nggak gitu, Pak Laurentius? Mungkin saya ingin menyampaikan dulu yang terkait dengan budaya tadi ya, Mas. Monggo Pak. Budaya kan pada intinya bagaimana setiap karyawan di perusahaan itu memiliki nilai-nilai yang sama, ya. Memiliki nilai yang sama dalam rangka mencapai tujuan yang tercantum dalam visi dan misi. Ya. Betul. Istilahnya gunanya apa budaya itu? Gunanya agar nanti masing-masing karyawan itu memiliki nilai yang sama, yang itu dapat meningkatkan kepercayaan, meningkatkan kerjasama, kemudian proses dapat berjalan efektif, tidak bertolak belakang satu sama lain. Ya, istilahnya kalau kita punya nilai yang berbeda, itu nantinya dalam perjalanan mencapai visi dan misi kemungkinan akan terjadi konflik atau apapun yang nantinya akan pencapaian visinya tidak akan dapat berjalan dengan baik. Itu. Betul. Ya, mungkin itu dari saya. Kemudian terkait dengan risk-based thinking, itu kita juga sudah menjalankan Pak di PT KAI. Kita sesuai dengan ISO 9001, kita juga sudah certified di situ. Kita juga punya unit manajemen risiko di situ. Kita dalam pembuatan investasi misalkan juga sudah melibatkan risiko, ada penilaian risiko, apapun juga kita dalam penyusunan budget dan lain-lain juga sudah mempertimbangkan risiko di situ. Ya. Ada risiko finansialnya berarti ya Pak ya? Keren. Iya betul, ada risiko finansial, politis, ekonomi, kemudian dari regulasi dan lain-lain gitu Pak. Oke, well, nah tuh Pak Laurentius sudah menceritakan tuh beliau di KAI menerapkan hal itu juga gitu. Nah, jadi mungkin nih buat teman-teman yang yang belum terlibat dalam penyusunan juga nanti bisa tahu itu caranya tuh kayak gitu, prosesnya tuh seperti itu gitu. Oke. Ya, terima kasih Pak Laurentius sudah mau berbagi. Yuk, ya, coba yang lain. Yang lain ada yang mau berbicara juga? Atau ada yang mau bertanya? Ada jawaban dari Pak Waludin, Pak. Ya, apa itu? Dulu visi perusahaan sebagai arah pembentukan. Itu pertanyaannya visi misi perusahaan, jawaban ya? Visi misi perusahaan sebagai arah pembentukan safety culture. Oke. Nah, tuh menurut teman-teman gimana tuh? Menurut teman-teman semua? Visi misi perusahaan sebagai arah pembentukan safety culture, Ya, itu jawaban dari Pak Awaludin Medi to everyone. Dan itu saya sangat senang banget. Saya sangat setuju banget dengan itu. Jadi kita mau bikin safety culture, ya lihat dulu visi misi perusahaan. Gitu. Lihat dulu. Jadi jangan main bentuk-bentuk aja, terus nggak ada korelasinya antara visi misi perusahaan gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau yang namanya udah ngebentuk culture-nya, safety culture-nya, Anda harus ukur tingkat kedewasaannya, maturity safety level-nya, gitu ya. Nah, kalau sudah Anda ukur itu, baru, dan ingat dalam proses pengukurannya, itu harus dikaitkan dengan sistem manajemen yang Anda anut di perusahaan Anda, supaya nanti dalam proses bahan evaluasinya, tingkat kadar kematangannya, ya, kedewasaannya tadi,
itu bisa berdasarkan sistem manajemen yang Anda anut gitu loh. Jadi ada standarnya gitu. Nah, seperti itu caranya. Oke. Terima kasih Pak Awaludin Medi sudah memberikan informasi kepada banyak pihak. Ada lagi yang mau disampaikan, yang mau ditanyakan gitu. Kita masih berapa menit lagi, Pak Erwin? Seharusnya juga Pak, cuman nggak tahu kenapa masih Seharusnya sudah ya, tapi Zoom-nya nggak berhentiin malah ya, lucu ya. belum ada notifikasinya. Mungkin bisa Oke. jalan cepat, Pak. Oke. Nah, jadi gini teman-teman. Kita per 40 menit diminta teman-teman beristirahat dulu, menenangkan pikiran. Nah, habis itu nanti 5 menit kemudian kita invite lagi untuk menenangkan pikiran. Karena dalam proses pembelajaran, itu nggak mungkin 2 jam langsung gitu loh dipakai untuk belajar. Yang ada nanti itu cuma Anda nonton doang, bukan belajar gitu. Nah, seperti itu. Kita coba untuk memperbaiki cara belajar kita. Di samping dengan ya ini tadi, ini sebenarnya keuntungan. Jadi ini sebenarnya opportunity buat kita, bukan risk gitu. Karena Zoom-nya kita nggak premium, kalau premium kan kita bisa langgeng tuh sampai 3 jam, 4 jam juga nggak apa-apa. Nah, karena kita basic doang gitu, jadi punya batasan 40 menit. Nah, dengan hal itu juga kita ingat, oh iya dalam proses belajar juga nggak boleh tuh langsung lama gitu. Tetap harus berskala. Nah, di waktu skala istirahat tadi, Anda tenangkan pikiran, nanti disambung lagi. Begitu. Oke? Well, semoga tadi penjelasan di awal tentang definisi resiko, tadi Anda bisa bedain resiko sama masalah gitu kan, terus unsur-unsur resiko gitu. Kenapa? Ada pertanyaan Oke, pertanyaannya apa? dari Pak. Mohon izin Pak, bertanya, apakah pandemi COVID bisa dimasukkan di dalam manajemen resiko perusahaan? Oke, break dulu aja Pak. Ya, kita break ya. Nanti ini kita jawab di sesi pertama pembukaan. Oke? Well, saya kembalikan ke Pak Erwin. Untuk Bapak Ibu, sementara ya saya mungkin linknya akan kita kirim ke grupnya masing-masing. Karena kita belum ini hanya basic, bukan premium, jadi ada batasan waktu. Silakan boleh meninggalkan tuh. Nanti untuk linknya kita kirim ke grupnya masing-masing ya Pak. Ya, baik Ibu Nabila. Hati-hati dalam perjalanan. Pak Erwin. Ya Pak Dian, silakan Pak.